Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6, pelajaran ketiga, tentang indahnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh-soleha, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Tahukah kalian arti Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Asmaul Husna berjumlah 99. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 Asmaul Husna saja, yaitu yang pertama As-Somad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Asmaul Husna yang pertama yaitu As-Somad. Anak-anak ada yang tahu arti As-Somad itu? Nah, As-Somad artinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dibutuhkan. Jadi kita harus mengakui maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lihat Quran surat Al-Ikhlas ayat kedua yang berbunyi Allahus Somad. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan sifat As-Somad dalam sehari-hari? Nah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, senantiasa berusaha membantu teman di sekolah maupun di rumah dengan tenaga, pikiran, ataupun tutur kata yang santun. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Segala makhluk ciptaan Allah yang ada di atas dunia ini, baik yang bergerak ataupun mati, semuanya atas kuasa dan ketentuan Allah. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang tubuh kita? Nah, kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga gunung-gunung meletus yang mengeluarkan material banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudah saja untuk
menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Nah, mari kita mengakui sifat Al-Muqtadir ini dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung. Kemudian yang kedua, berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Dan yang ketiga, kita senantiasa berserah diri kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mendahulukan atas apa yang Dia ciptakan. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja tersebut dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi atau meja? Tentu saja tukang kayu terlebih dahulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Anak-anak, mari kita mengakui sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari dengan sebagai berikut. Yang pertama, dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Kemudian yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam belajar. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Kemudian Asmaul Husna yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah Maha Kekal. Setiap ciptaan Allah akan hancur dan tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal abadi. Allah yang Maha Kekal itulah yang harus kita sembah dan lidah kita selalu bertasbih kepadanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau pasar yang terbakar? Pernahkah kalian melihat banjir yang datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut dan terendam banjir? Itu menandakan bahwa segala harta benda dan kemewahan di atas dunia ini bersifat tidak kekal. Nah, berikut contoh ketidakkekalan manusia. Yang pertama, ketahuilah bahwa masa kanak-kanak itu tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi orang tua yang rentah dan mati. Kemudian waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.